Hai, perkenalkan nama saya Melisa Sirayu Sinaga. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Saya jurusan Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih profesionalisme seorang guru di tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah merebaknya coronavirus ini, yang pertama kali yang ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, pada Desember 2019. Sudah banyak berbagai kebijakan dan protokol kesehatan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Sampai beberapa negara di lockdown, dan yang lebih pentingnya di dunia pendidikan, diterapkannya kebijakan SHF atau School from Home, guna untuk menekankan penularan virus corona ini atau COVID-19 ini. Tentu saja ini hal yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi seorang siswa atau siswi. Karena dari School from Home ini, peran orang tua dan guru itu sangat penting, apalagi ketika pendidikan dasar anak atau sekolah dasar. Dan berbagai masalah pun muncul, terutama bagi orang tua yang kurang memahami bagaimana teknologi itu dan kurang memahami pelajaran sekolah karena latar belakang pendidikannya dulu. Bahkan masalah yang terpenting adalah masalah ekonomi, yang dimana kuota atau paket siswa atau siswi lebih membengkak dari sebelumnya. Tapi bagaimana ini sudah keputusan kebijakan SHF atau School from Home. Kebijakan ini tidak bisa lagi ditawar atau diganti karena untuk menekankan penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini. Siap atau tidak, semua sekolah pendidikan dilakukan School from Home, mau dari yang sekolah dasar ataupun perguruan tinggi. Siap atau tidak, mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian guru. Pengertian guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 bahwa menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan mengarah pendidikan menengah. Dan apa sih peran penting guru itu? Peran penting guru itu terutama pada menanamkan pengetahuan akademik sangat sulit digantikan. Kenapa sangat sulit digantikan? Karena hal ini begitu kentara terlihat manakala dalam sistem pembelajaran daring ini atau School from Home ini atau PJJ. Dan karena ini banyak muncul kendala yang kurang pemahamnya siswa ini, baik siswa ataupun orang tua. Selama pembelajaran jarak jauh ini banyak ditemukan kategori atau jenis-jenis guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jenis pertama, ada seorang guru yang melakukan pembelajaran sesuai anjuran, yaitu dengan pembelajaran daring atau luring. Dan jenis yang kedua yaitu guru yang tidak melaksanakan pembelajaran daring ini. Dan yang ketiga, ada jenis guru yang langsung mendatangi muridnya atau yang mendatangi ke rumah siswanya. Karena pembelajaran daring ini, kita banyak sekali terkendala, terutama dalam proses belajar mengajar seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama, fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran, proses belajar mengajar yang kurang memadai, atau kita tidak bisa memakai fasilitasnya. Biasanya pembelajaran yang baik itu buku catatan atau penerangan yang terang, batu, alat tulis untuk belajar, dan lain-lain.
serta tidak semua siswa atau siswi mempunyai alat-alat tersebut atau fasilitas tersebut, terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Banyak kendala di siswa ataupun siswi yang tidak mempunyai smartphone atau laptop, serta kurang mampunya mereka untuk membeli paket internet untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, ini sangat sering kita jumpa, yaitu minimnya kemampuan literasi. Proses belajar hambatan seperti sulit mengerjakan tugas-tugas, tidak tahu menggunakan aplikasi belajar daring seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Siswa atau siswi ini mereka belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mereka kayak minim literasi, kayak sudah ada media tapi banyak siswa atau siswi tidak rajin membaca buku atau sekedar membaca buku untuk menambah literasi mereka. Yang ketiga, akses internet yang sulit. Ini sudah sering didengar, kendala-kendala yang sering didengar selama pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Jaringan tidak stabil ini merupakan hambatan suatu proses belajar mengajar mereka atau siswa-siswi. Dengan keberadaan fasilitas jaringan ini adalah unsur utama mereka untuk belajar jarak jauh atau daring ini. Banyak peserta didik yang tidak tinggal di kota atau mereka lebih ke pinggir kota, atau mereka tinggal di desa yang jarang ditemukan sinyalnya atau sinyal mereka terganggu. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mereka, atau seperti mereka kehilangan jaringan ketika cuaca memburuk atau tidak sama sekali mempunyai jaringan. Jadi kayak satu-satunya jalannya itu yaitu mengirimkan paket materi belajar mereka ke pos atau jasa antar barang. Dan yang keempat, kemampuan belajar mandiri yang kurang. Kunci pembelajaran daring ini adalah kemandirian siswa untuk belajar. Hal ini diawali dengan kesadaran siswa ataupun siswi yang sadar kebutuhan dan sadar bertanggung jawab untuk belajar. Oleh sebab itu, kemandirian sangatlah penting dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini atau selama daring ini. Itulah keempat yang sering empat masalah yang timbul di tengah pembelajaran daring ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Sekian dan terima kasih. Bye.